Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Firdaus Pinky Irawan, biasa dipanggil Pinky, dan selamat datang di Scholarship Talk, program podcast dari Himadepta FPIK Undip yang mengangkat cerita seputar dunia beasiswa. Nah, Scholarship Talk kali ini mengangkat tema Ceritain Beasiswamu, di mana setiap episodenya kita akan ngobrol bareng penerima beasiswa dari berbagai program untuk mendengar langsung cerita dari mereka. Pada episode 1 kali ini, kita bakal ngobrol bareng awardee dari beasiswa Bakti BCA. Dalam episode kali ini yang berjudul Bakti BCA ngomongin beasiswa. Penasaran gimana perjalanan serunya sampai bisa dapetin beasiswa dari salah satu bank terbesar di Indonesia? Yuk langsung aja kita sambut narasumber kita kali ini, Kak Abra Wasista. Halo Kak Abra. Halo. Gimana nih kabarnya Kak? Kabarnya ya, oke sih hari ini sih. Kemarin aku habis lihat dari Instastory Himadepta. Kak Abra habis ulang tahun ya, selamat ulang tahun Kak Abra. Ya, makasih. Semoga panjang umur, makin berprestasi. Ya, makasih. Sebelumnya boleh perkenalan dulu dong Kak, nama, jurusan, terus angkatan, biar yang menonton tuh pada tahu semua nih. Oke, perkenalkan ya teman-teman. Namaku Abra Wasista dari jurusan Perikanan Tangkap ya. Angkatan 2023. Sekarang aku lagi di semester 4. Salam kenal teman-teman semuanya. Salam kenal Kak Salam Abra. kenal. Berarti sekarang semester 4 ya Kak? Semester 4. Kalau boleh tahu Kak Abra asalnya dari mana sih? Aku sih asalnya dari Semarang asli ya gitu. Jadi kayak Warlock betul. Nah, sekarang lagi sibuk ngapain sih Kak? Sibuk ngapain ya gitu. Kalau mahasiswa pasti sibuk kuliah ya. Sibuk kuliah, sibuk praktikum, kemudian kan aku di organisasi juga ya teman-teman ya, di himpunan, kemudian aku jadi staff juga di LPM, di Lembaga Pers Mahasiswa, kemudian ya sisanya mungkin kesibukan lain-lain ya teman-teman. Biasanya kan orang kalau nggak sibuk kan cari-cari kesibukan ya gitu, jadi macam-macam lah kesibukannya gitu. Itu kan sibuk banget, pasti capek nih Kak. Iya. Nah kalau capek nih banyak banget tugas ditambah praktikum, terus organisasi, itu biasanya Kak Abra buat refreshing itu gimana sih Kak ngilangin stresnya? Refreshing ya. Kalau refreshing sih banyak ya opsinya ya gitu. Mungkin kalau pas lagi nggak ada budget ya, pas lagi di rumah ya mungkin dengerin musik, nonton film gitu kali ya. Terus habis itu baca buku gitu kan. Kalau misalkan lagi ada budget nih, kebetulan lagi pas dapet duit gitu ya mungkin aku jalan-jalan gitu ya teman-teman. Kayak kemarin itu minggu lalu aku habis jalan gitu bareng sama teman-temanku keluar kota gitu ya, kami ke pantai gitu, terus habis itu jalan-jalan kulineran gitulah teman-teman. Istilahnya kayak refreshing gitu, cari-cari udara seger gitu biar gak stres-stres amat gitu. Seru banget ya teman-teman. Nah sekarang kita bakal mulai masuk ke obrolan utama nih tentang beasiswa Bakti BCA yang Kak Abra dapetin. Nah kita ke topik 1 dulu ya Kak ya. Topik 1. Perjalanan mendapatkan beasiswa dan syarat pendaftaran. Nah Kak Abra boleh dong ceritain sedikit soal awal mula tahu dan mendaftar beasiswa Bakti BCA itu dari mana? Terus infonya itu dan apa aja sih Kak persyaratannya? Oke. Jadi mungkin kalau diceritain ya teman-teman, biasanya kan kalau orang cerita perjalanan mendapatkan beasiswa gitu ya, terus habis itu ceritanya kan motivatif gitu ya teman-teman ya gitu. Mungkin kalau aku sendiri sih awalnya kenapa bisa tahu beasiswa Bakti BCA gitu, karena awalnya itu memang dari semester 2 itu aku sudah cari-cari ya teman-teman untuk bisa dapetin beasiswa apa sih gitu. Kira-kira bisa daftar beasiswa apa sih gitu. Jadi dari satu semester sebelumnya tuh aku sudah mulai cari-cari info mengenai beasiswa gitu. Karena kan memang aku pengen bantu lah istilahnya orang tua aku supaya nggak terlalu berat gitu bayar biaya pendidikanku gitu. Sehingga aku cari-cari kira-kira aku bisa daftar beasiswa apa ya yang memenuhi syarat gitu. Kemudian aku memang coba daftar beberapa beasiswa yang lain nih sebelum BCA gitu. Kemudian akhirnya ketika semester 3 kebetulan ketika itu open nih untuk pendaftaran beasiswa Bakti BCA ini gitu. Kemudian akhirnya kan aku janjian nih bareng sama temanku ketika itu gitu. Yuk kita daftar beasiswa BCA gitu. Akhirnya aku sama temanku daftar. Untuk persyaratannya sendiri sih sebenarnya persyaratannya yang paling utama tuh nggak sedang menerima
beasiswa yang lain ya teman-teman ya, nggak sedang menerima beasiswa yang lain gitu kan. Kemudian akhirnya kebetulan karena waktu itu kan memang belum dapet ya teman-teman ya, belum dapat beasiswa, akhirnya aku daftar lah beasiswa Bakti BCA itu bareng sama temanku gitu. Waktu itu kami tahunya itu online kayaknya tuh, secara online gitu kan biasa tuh kalau anak udah semester 3 kan cari gitu ya di IG ya beasiswa yang lagi open apa gitu. Kemudian akhirnya daftar beasiswa Bakti BCA itu, terus habis itu puji Tuhannya lolos gitu ya teman-teman ya, lolos persyaratan berkasnya lolos, tahapannya lolos, akhirnya berhasil dapat beasiswa Bakti BCA gitu. Kalau ngomongin beasiswa pasti kan ada tahapan seleksinya kan Kak? Betul. Itu boleh nggak Kak ceritain gimana seleksinya itu? Apa aja persyaratannya, kemudian gimana seleksinya itu, kita harus nyiapin apa aja gitu? Oke. Kalau tahapan seleksinya nih teman-teman nih, kalau tahapan seleksinya secara garis besar itu yang pertama itu ada seleksi berkas pasti teman-teman. Pendaftaran apapun tuh pasti seleksinya seleksi berkas dulu ya gitu. Kita seleksi berkas dulu, kira-kira sesuai nggak kita sama persyaratannya gitu. Kalau kita sesuai, kita siapin semua berkas-berkasnya. Misalkan kayak tadi itu nggak sedang menerima beasiswa yang lain, maka kita datang ke akademik, kita minta surat keterangan dari akademik bahwa kita nggak sedang menerima beasiswa yang lain. Kemudian kita daftar. Kita misalkan itu kan mereka lihat juga ya teman-teman, kalau ada sertifikat lomba, ada sertifikat kepanitiaan, itu kita ikut sertain juga gitu teman-teman. Makin banyak makin bagus ya, karena itu nanti menjadi nilai plus gitu untuk teman-teman bisa lolos dari seleksi berkas gitu. Karena itu kan memang yang daftar itu kan banyak banget ya teman-teman ya, orangnya tuh yang daftar itu banyak banget. Jadi sebisa mungkin gimana caranya supaya teman-teman itu sudah bisa menonjol dulu dari ketika seleksi berkas gitu. Oke, kita sertain semua berkas-berkasnya. Terus habis itu kalau misalkan lolos nih seleksi berkasnya, kemudian lanjut ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu waktu itu adalah yang pertama itu teman-teman ada pernah ikut ini ya kayak TPA TPI gitu nggak teman-teman? TPA itu kayak tes potensi akademik sama tes bahasa Inggris teman-teman. Istilahnya hampir kalau teman-teman yang masuk lewat jalur SNBT ya, itu hampir-hampir kayak soal UTBK gitu. Istilahnya kayak soal logika, soal numeratif, sama soal bahasa Inggris gitu teman-teman gitu. Jadi kayak biasalah kalau teman-teman yang ikut UTBK pasti udah tahu kan kayak logika kalimat gitu. Terus habis itu nanti disuruh nyari ini kira-kira berapa gitu. Terus habis itu kayak bahasa Inggris gitu, kayak dikasih cerita dalam bentuk bahasa Inggris. Terus habis itu nanti teman-teman kayak nyari kesimpulannya apa gitu-gitu. Pokoknya hampir mirip-mirip lah kayak soal UTBK gitu teman-teman. Nanti kalau misalkan itu juga lolos, skornya memenuhi gitu, kemudian nanti lanjut lagi ke tahap yang selanjutnya, itu adalah tahap wawancara nih teman-teman. Nah di tahap wawancara ini nanti itu wawancaranya adalah secara online ya teman-teman ya gitu. Jadi nggak bener-bener face to face tapi secara online nih teman-teman. Kalau BCA itu dia secara online ya. Jadi nanti itu teman-teman dikasih satu pertanyaan, biasanya itu dalam bentuk kayak skenario gitu teman-teman. Misalkan kalau semisal kamu ada di kejadian seperti ini atau kamu ada di posisi seperti ini, kira-kira kamu itu tindakan kamu itu seperti apa gitu. Terus nanti ceritakan pengalamanmu ketika kejadian seperti ini gitu. Terus kira-kira solusi apa yang kamu ambil gitu. Kira-kira menurut kamu solusi itu udah tepat belum? Kalau misalkan belum tepat alasannya kenapa? Kalau udah tepat alasannya kenapa gitu. Terus habis itu retrospeksimu gimana gitu. Biasanya itu pertanyaannya akan menjurus ke istilahnya kayak value yang dijunjung oleh kalau ini kan BCA ya teman-teman, berarti value yang dijunjung oleh BCA atau value yang dibawa oleh si BCA ini gitu, visi misinya dan sebagainya. Kalau jawaban teman-teman searah nih atau linear dengan apa yang mereka cari gitu, nanti teman-teman bakal lolos tahap wawancaranya gitu. Nanti kalau udah lolos tahap wawancaranya, terakhir tinggal ya gampang teman-teman, tinggal kayak tanda tangan surat perjanjian, terus habis itu daftar ulang sebagainya gitu. Pokoknya teman-teman menyatakan bahwa oke, bersedia komitmen untuk ambil beasiswa Bakti BCA ini beserta segala macam ketentuan yang mengikutinya gitu. Harus menyesuaikan dengan kriteria Bakti BCA itu ya Kak ya. Betul, sebisa mungkin disesuaikan teman-teman, karena kita ikut beasiswa apapun itu kan harus riset dulu gitu ya teman-teman. Kita riset dulu apa sih yang dicari sama pemberi beasiswa itu gitu. Kalau ternyata teman-teman linear nih jalan pikirnya teman-teman sama jalan pikirnya pemberi beasiswanya, maka biasanya sih harusnya lolos ya teman-teman begitu. Lanjut ya Kak ke topik 2. Oke. Ini manfaat beasiswa Bakti BCA dan program Bakti BCA. Nah, setelah dinyatakan lolos penerima beasiswa, itu apa aja sih Kak manfaat yang Kakak rasakan dari beasiswa ini? Terus kayak manfaat apa yang Kakak dapetin dalam membantu proses studi Kakak di kampus gitu?
Oke, ini nanti jadinya aku kayak promosi ya teman-teman ya, jadinya kayak promosi BCA begitu ya. Tapi sebenarnya itu jujur ya teman-teman, di luar promosi atau apa ya, di luar, karena aku menerima beasiswa bakti BCA terus habis itu aku jadi promosi, bukan seperti itu ya teman-teman. Tapi ini memang jujur ikut beasiswa bakti BCA ini banyak banget profitnya ya teman-teman, meskipun dia masuknya agak sulit, tapi kalau udah dapet itu profitnya banyak teman-teman. Yang pertama itu tentu kita cari beasiswa tuh cari finansial, kita pasti jujur cari finansial gitu ya. Kalau di BCA sendiri itu teman-teman pasti UKT-nya itu dibayarin. Jadi itu udah ada uang UKT teman-teman dibayarin sama BCA-nya, plus teman-teman dapat uang saku juga. Jadi uang saku sama uang UKT ini terpisah gitu ya teman-teman ya. Kan ada nih beberapa beasiswa yang dia itu cuma dapat uang bulanan gitu ya. Misalkan sebulan dapat 1 juta atau sebulan dapat 750, tapi UKT-nya kalau sudah nggak dibayarin ya teman-teman. Kalau BCA itu dia UKT dibayarin dan tetap teman-teman setiap bulan itu dapat uang juga teman-teman gitu. Masih dapat uang juga, dan itu di atas 500.000 lah teman-teman. Maksudnya gede gitu uangnya gitu. Nah, kemudian uangnya ini juga meskipun teman-teman lagi libur ya, teman-teman lagi libur semester nih, itu uang bakal tetap turun teman-teman. Jadi misalkan kayak kemarin libur semester ganjil itu tetap aja uangnya ngalir teman-teman gitu. Jadi nggak peduli teman-teman mau lagi pas masuk kuliah atau enggak, itu duit tetap bakal dikirim gitu teman-teman. Jadi per bulan ya Kak? Per bulan, setiap tanggal 20 nih kalau BCA itu setiap tanggal 20 pasti tetap dikirim gitu uangnya teman-teman. Kemudian di luar keuntungan finansial nih, ada juga keuntungan relasi ya teman-teman ya, karena kan memang banyak nih yang beasiswa BCA itu kan macam-macam ya fakultasnya ya teman-teman ya. Bisa ketemu sama teman-teman dari fakultas lain nih. Kalau misalkan luar lingkupnya Undip ya, itu teman-teman ada yang dari, aku tuh ketemu dari fakultas psikologi, kemudian dari FH gitu ya teman-teman, dari FH, dari FEB, FSM gitu ya. Terus habis itu dari FIB juga ada gitu ya. Macam-macam ya teman-teman, kita bisa kenalan sama dari berbagai macam fakultas, kita bisa membangun relasi gitu ya teman-teman. Dan bahkan itu nanti kalau BCA itu ada namanya nanti National Summit teman-teman. Jadi ketemu sama penerima beasiswa bakti BCA dari nasional gitu, dari satu Indonesia. Jadi teman-teman bisa ketemu sama teman-teman dari UGM, bisa ketemu sama yang dari ITB begitu ya teman-teman, ketemu sama anak-anak dari ITS, ketemu sama anak-anak dari UB begitu ya teman-teman. Bisa kita interaksi gitu, buka cakrawala kita gitu, makin memperlebar relasi kita gitu. Kemudian ada juga pasti program-program workshop ya teman-teman, kayak program-program pelatihan gitu. Kayak kemarin itu aku habis ikut 2 pelatihan ya teman-teman ya, dimana itu tempatnya itu dia di hotel ya teman-teman. Jadi di hotel selama 2 hari gitu, nanti kita dikasih pelatihan, dikasih pembekalan gitu ya, baik pelatihan untuk soft skill maupun hard skill gitu ya teman-teman. Dan nanti ada sertifikatnya buat makan apa sebagainya, udah juga diurus sama mereka gitu teman-teman. Jadi enak, kita tinggal ikut aja, tinggal enjoy aja gitu. Mereka pembicaranya juga top juga ya teman-teman ya, dari pokoknya yang berkualifikasi gitu, sehingga teman-teman ketika pulang itu benar-benar dapat sesuatu gitu. Apalagi mereka juga punya benefitnya yang lain ya. Ada namanya itu community empowerment nih teman-teman kalau di BCA itu. Jadi ini cuma ada di BCA aja, community empowerment ini teman-teman itu adalah istilahnya kayak pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu nanti teman-teman hampir kayak KKN gitu teman-teman, turun ke desa-desa gitu, kemudian memberdayakan masyarakat di sana gitu, memberdayakan masyarakat di sana. Untuk target desanya nanti teman-teman itu bakal dibentuk satu kelompok. Jadi dibentuk kelompok yang sesama penerima beasiswa, kemudian nanti itu teman-teman survei cari targetnya di mana gitu. Kalau aku sih targetnya itu di sekitar daerah Gunung Pati ya teman-teman. Terus nanti teman-teman itu turun ke desanya itu, mengembangkan desanya itu. Dan enaknya teman-teman ketika nanti pengembangannya itu sukses, si BCA ini menilai bahwa pengembangan teman-teman community empowerment-nya ini sukses, nanti mereka itu bakal bikin surat ke akademik supaya teman-teman ini nanti nggak perlu ikut KKN lagi gitu teman-teman. Jadi bebas KKN. Kalau misalkan community empowerment-nya sukses, teman-teman nggak usah ikut KKN gitu. Jadi udah enak gitu ya teman-teman, KKN-nya awal gitu. Terus habis itu teman-teman jadi juga dapat experience gitu. Misalkan gagal sekalipun, jadinya waktu pas KKN jadi lebih gampang gitu ya teman-teman, karena udah pengalaman gimana sih caranya memberdayakan masyarakat di desa-desa gitu. Berarti banyak banget ya Kak manfaatnya, dapat finansial, kemudian upgrading skill, kemudian tadi ada relasi juga ya Kak, terus bebas KKN lagi. Wah, menarik banget ya Kak.
lanjut nih ke ketentuan penerima beasiswa lain dan maksimal semester dalam pendaftaran Kak. Oke. Kalau ketentuannya ya teman-teman sama maksimal semester ya. Jujur beasiswa Bakti BCA ini adalah terutama ditujukan untuk mahasiswa semester 4 ya teman-teman ya. Jadi pendaftarannya itu kan semester 3. Kemudian teman-teman itu mulai menerima itu nanti ketika semester 4 gitu. Jadi aku ini sangat merekomendasikan buat teman-teman di angkatan 2024 ya gitu. Karena kan udah semester 2 ya, udah semester 2 kan. Sebentar lagi kan semester 3 pas banget tuh. Jadi semester 3 itu adalah saatnya ketika Bakti BCA ini buka pendaftaran gitu. Teman-teman bisa daftar. Terus habis itu teman-teman siapin nih berkas-berkas yang dibutuhkan apa, teman-teman survei kira-kira apa nih yang dicari sama beasiswa Bakti BCA ini, kemudian teman-teman bisa daftar gitu. Kalau buat teman-teman yang di angkatan 2023 gimana gitu, harusnya aku nggak boleh ngomong gini ya sebagai penerima beasiswa Bakti BCA ya, tapi sebenarnya itu banyak bank-bank lain yang juga buka untuk mahasiswa di semester ini ya teman-teman, untuk mahasiswa semester 5 gitu. Mereka juga banyak buka beasiswa gitu teman-teman. Jadi bisa difokusin ke situ gitu. Biasanya persyaratan beasiswa yang dikasih oleh bank itu ya teman-teman itu hampir-hampir sama gitu. Karena kan punya teman yang terima beasiswa BI ya teman-teman dari Bank Indonesia, itu ternyata persyaratannya itu juga nggak terlalu beda jauh sama BCA gitu teman-teman. Dan tahapan-tahapan seleksinya pun juga biasanya hampir-hampir sama gitu. Jadi bisa istilahnya experience-nya itu bisa diterapin ke beasiswa yang lainnya juga gitu. Ini pertanyaan selanjutnya Kak, boleh nggak sih Kak kasih tips and trick lolos buat menerima beasiswa ini gitu? Tips and trick ya. Kalau tips and trick sih ada banyak ya teman-teman ya tips and tricknya itu. Tapi yang paling utamanya nih teman-teman adalah yang tadi itu aku ngomongin beberapa kali ya. Kita harus tahu dulu apa yang dicari ya, atau apa yang diinginkan oleh si pemberi beasiswa ini gitu. Kita harus tahu dulu value-nya mereka tuh seperti apa, karena jujur itu banyak pendaftar itu yang gagal di tahapan wawancara. Kenapa? Karena mungkin mereka berkasnya bagus ya teman-teman. Mereka mungkin berkasnya bagus, IPK-nya bagus, punya sertifikat lomba banyak, aktif organisasi. Oke, berkas lolos. Kemudian ketika tes, karena mereka orangnya masih pintar-pintar ya teman-teman ya, maka mereka ketika tes tadi TPA TB itu mereka lolos juga gitu. Akhirnya gagalnya di mana? Biasanya gagalnya di wawancara. Kenapa kok bisa gitu? Karena mungkin satu, wawancaranya kurang profesional ya teman-teman, wawancaranya kurang profesional, atau yang kedua kita itu salah memahami apa yang dicari oleh si pemberi beasiswa ini gitu. Kadang-kadang tuh maaf sekali teman-teman, tapi kadang-kadang tuh kan kita sebagai mahasiswa itu ketika cari beasiswa kan kita cari finansialnya. Dan kadang-kadang ketika wawancara tuh kita tekankan aspek finansialnya. Itu mereka itu nggak bikin seperti itu teman-teman. Istilahnya mereka tahu lah kalau mereka bakal ngasih uang begitu ya teman-teman, bakal ngasih finansial gitu. Kita nggak perlu menekankan ke mereka bahwa kita tuh pengen uangnya mereka gitu teman-teman. Biasanya tuh mereka melihat apakah value yang kita bawa sebagai mahasiswa, atau ketika nanti kita misalkan menerima beasiswa ini tuh kita bisa nggak membawa value-nya si pemberi beasiswa ini gitu. Kalau ternyata value-nya itu sesuai, pasti biasanya itu bakal lolos gitu teman-teman. Istilahnya kayak kita linear gitulah dengan apa yang mereka pengenin gitu. Ini terakhir Kak, ada nggak pesan atau motivasi buat teman-teman mahasiswa yang pengen banget dapat beasiswa ini gitu? Oke, kalau pesan ya teman-teman ya. Kalau pesan untuk aku sih, kadang-kadang itu sebenarnya ada banyak teman-teman ini yang memenuhi syarat untuk daftar beasiswa gitu, tapi kadang-kadang tuh minder ya teman-teman ya. Nggak perlu minder teman-teman. Kalau misalkan mau daftar beasiswa terus habis itu persyaratannya memenuhi, daftar aja teman-teman. Kalau perkara misalkan teman-teman gagal itu nggak ada ruginya juga ya teman-teman. Kalau gagal nggak ada ruginya, kalau keterima itu kan ya alhamdulillah ya teman-teman ya. Kalau aku sendiri aja tuh awalnya nggak mengira bakal lolos gitu, ternyata malah lolos gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau dari aku sendiri adalah kita berani mencoba gitu ya teman-teman. Kita berani mencoba, kita memberikan yang terbaik gitu ya teman-teman. Ketika daftar beasiswa, kemudian kita survei yang tepat dulu, kita jadi tahu apa yang dipengenin sama beasiswanya. Misalkan nih teman-teman, kalau kayak beasiswanya ngomong tujuan pemberian beasiswanya adalah untuk mengembangkan supaya penerima beasiswa ini bisa mengembangkan negara Indonesia gitu ya teman-teman. Jangan sampai ketika teman-teman wawancara terus ngomong nanti cita-citanya apa, aku pengen kerja di luar negeri gitu ya teman-teman. Jangan seperti itu ya, maksudnya kan kita sesuaikan juga sama value yang dibawa oleh
beasiswa itu gitu. Kalau misalkan teman-teman bawa sesuai dengan value yang dibawa itu pasti kemungkinan besar itu bakal lolos gitu teman-teman. Yang penting kita berani mencoba, kita memberikan yang terbaik gitu ketika kita daftar beasiswa. Jadi coba dulu ya Kak ya, nanti Coba dulu. sesuaikan dengan kriteria yang dicari. Betul. Gitu. Wah, menarik banget nih guys cerita dari Kak Abra tadi. Dari mulai niat awal, proses seleksi, sampai jadi awardee beasiswa Bakti BCA, kita bisa lihat kalau semangat, konsistensi, dan keberanian buat mencoba itu kunci pentingnya. Betul. Nah, makasih banyak buat Kak Abra yang Makasih. udah sharing di sini, dan makasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu, follow media sosial Himadepta, dan nantikan episode selanjutnya di Ceritain Beasiswamu. Sampai jumpa. Oh iya Kak, ini kita ada jargon. Jargon nih. Ini udah aku Berani tunggu-tunggu bermimpi, nih. berani berjuang. Siap. Gerakannya gini Kak. Berani bermimpi, berani berjuang. Keren. Bareng-bareng ya Kak. Oke. 1, 2, 3. Berani bermimpi, berani berjuang.